Halo, kembali lagi di channel Insta5 bersama aku Linda Junida. Kali ini aku mau bahas mengenai pengalaman aku berjualan di kampus dulu selama masih kuliah. Di sini aku mau bagiin 5 produk yang pernah aku jual semasa kuliah. Ada yang untungnya ada yang modalnya 0 rupiah sampai jadi 1 jutaan. Itu dari satu produk ya teman-teman. Itu dari satu produk beda ke produk yang lainnya. Di sini aku mau bahas yang pertama itu, aku kemarin sempet ngedesain, aku terjun di dunia desain, jadi aku bisnis desain. Yang pertama itu nggak ada produknya, aku hanya jasa teman-teman. Jadi jasa ini aku desain berbagai desain, contohnya desain foto-foto selama ulang tahun, selama wisuda, graduation, terus seminar proposal, wisuda tahfiz. Ada nanti aku ini contohnya ya, ini aku sematkan contoh-contohnya yang pernah aku belum bikin. Ini yang pertama. Dari satu penjualan ini aku awal-awal cuman kasih harga di 15.000, bahkan ada yang 10.000 teman-teman, karena ya namanya kita baru merintis dan kita juga keahliannya masih diasah. Jadi waktu itu aku masih kasih harga yang sangat-sangat murah, bahkan di bawah standar misalkan dibandingkan teman-teman aku pada saat itu. Nah, itu produk pertama teman-teman, atau ide jualan aku saat di kampus dulu. Terus yang kedua teman-teman, aku di sini terjun ke dunia yang pakai produk banget, maksudnya yang ada produknya gitu, bukan yang sekedar desain. Yang kedua, aku mulai merintis masih berkaitan dengan desain tadi teman-teman, tapi di sini aku ada bentuknya, ada produknya. Jadi ada yang orang yang desain terus aku cetak, aku cuma sediain dua ukuran kemarin teman, ada 5R ada 10R, karena kan aku ngeprintnya ke tempat percetakan ya, atau tempat printan, bukan punya sendiri. Jadi aku pas kuliah itu nggak ada printer teman-teman, jadi usaha tetap jalan walaupun dengan fasilitas yang seadanya, asalkan aktivitas kita masih berjalan dengan baik. Pada saat itu harganya aku kasih untuk awal-awal, bahkan ada yang harga 25, itu udah include desain ya, udah dapet cetak fotonya, udah dapet bingkainya, dan juga aku packing plastik, dan plastiknya juga kan pakai modal tuh, beli juga. Kadang kita juga sediain kita, jadi bukan kasih langsung produknya seperti itu. Nah, itu harga yang sangat murah. Terus udah upgrade di harga 30, tergantung desain. Sudah sekian lama di ukuran yang kecil 5R itu, setelah berjalannya waktu ada kisaran harga yang aku kasih, range-nya dari 20 sampai 35, tergantung dari kesulitan desain yang permintaan dari customer teman-teman. Nah, untuk yang ukuran 10R aku pernah kasih harga paling murah itu 35. Itu ukuran bingkainya udah dapat 10R, terus cetak fotonya udah 10R, desainnya bebas request sampai deal. Jadi di sana harganya murah banget. Nah, seiring berjalannya waktu juga, untuk yang ukuran 10R kemarin aku kasih range harga dari 40 sampai 55. Nah, tergantung kesulitan desain dan kecepatan waktu yang diinginkan oleh si customer tadi teman-teman. Jadi ini ya contohnya. Ya, cari contohnya, selipkan di atas ini ya. Nah, itu yang kedua teman-teman. Terus yang ketiga terus aku sempat magang. Kami ini yang jurusan pendidikan biasanya magang teman-teman. Magangnya di kampus aku dulu itu 3 kali lah kurang lebih. Nah, untuk magang awal pertama aku dapetnya di tingkat MA atau MAN teman-teman. Jadi di sana kita itu nggak ada name tag, nggak ada tanda pengenal ya, cuman ada jas, dan jilbabnya juga sering sama teman-teman. Jadi kita di sana yang magang inisiatif, gimana sih cara anak-anak di guru yang ada di sana kenal sama kita, tahu nama kita. Jadi di sana muncullah ide saya untuk buka orderan tentang name tag. Ada yang kecil segaris itu name tag, nanti aku share di sini contohnya di atas. Nah teman-teman, name tag itu awalnya aku ambil dari kakak tingkat atau cutting ya di kuliahan itu. Dia jualnya kemarin harganya 15.000, aku jualnya cuma 17.000. Jadi satu name tag aku untungnya cuma 2.000 rupiah teman-teman. 2.000 rupiah aku harus dapat namanya, ngerekap datanya, tunggu waktu cetaknya. Tapi kalau udah, kita juga harus kasih ke untungnya kan masih satu kamar magang, jadi nggak terlalu jauh untuk ngasihkan ke mereka. Untungnya dapat 2.000-an, terus dapat gantungan kunci gratis dikasih ke aku. Itu sebagai bonusnya, karena order itu ada lebih 15 orang, lebih hampir 20 lah. Nah, keuntungannya bisa aku pakai untuk cetak laporan teman-teman. Aku ingat banget ya, aku lupa juga dapat ordernya berapa, tapi yang pasti keuntungan itu mencapai 50-an saat itu. Jadi itu bisa aku gunain untuk cetak laporan magang saat itu. Jadi itu membantu banget aku ya sebagai mahasiswa.
Nah, terus setelah dari sana, aku banyak cari-cari informasi dan aku sering searching mengenai Nemtek, apa yang aku fokuskan jualan saat itu. Nah, dengan Nemtek ini sendiri, teman-teman, akhirnya aku memberanikan diri ya, cari supplier yang lebih besar lagi dengan harga yang jauh lebih murah. Akhirnya aku dapat, teman-teman, dapat harga yang sangat-sangat murah dibilang ya. Sekitar waktu itu 5.000, teman-teman, satu produknya. Jadi harga yang 5.000 tadi, teman-teman, bisa aku jual dengan harga setara sih kakak tingkat aku tadi yang jualnya 15.000. Jadi aku juga bisa jual 15.000 dengan aku nggak punya peralatan, nggak punya nggak punya apa-apa gitu, cuman menjualkan, cari data, cari customer atau calon pembeli Nemtek itu sendiri. Jadi sempat dulu pengalaman aku banget, sampai aku ajak salah satu adik tingkat aku yang di bawah 1 tahun, 1 jurusan, untuk cari orang-orang yang butuh Nemtek. Jadi dia dapatnya kemarin kalau nggak salah hampir 40 orang, dan aku juga hampir dapatnya 40 lebih. Jadi kurang 100 kurang sedikit lah kemarin itu pesanan Nemtek. Nah, hampir kemarin tuh modalnya hampir 500 atau 600 ribu untuk semua Nemtek itu. Nah, tapi teman-teman, setelah semuanya terkumpul yang dari aku ajak adik tingkat tadi sama ibunya aku, itu sebelum COVID ya kejadiannya, atau yang malam ini, dapat untungnya itu alhamdulillah 1 juta itu udah bersih. Itu aku udah kasih bonus ke adik tingkat aku itu tadi. Selain dia aku kasih harga cuma 13.000, aku kasih juga bonus karena dia udah dapat banyak pembeli teman-teman. Bonusnya ya potongan harga lagi dan uang cashback seperti itu. Dan juga Nemtek gratis pastinya. Nah, itu ya teman-teman, itu yang ketiga. Terus adanya COVID kemarin sempat nggak jalan lagi jualan itu sebagai reseller. Terus aku juga masih nawarin tapi ke media sosial aku. Kadang-kadang ada sih yang order tapi nggak sesering pas asal lagi kuliah. Kalau udah nggak kuliah, udah nggak aktif kuliah, itu ada yang order dari sekolah-sekolah yang tempat teman aku ngajar, seperti mereka yang order ke aku. Jadi mereka jual lagi di sana sama teman-temannya. Apalagi ya, itu yang ketiga ya, pengalaman yang ketiga. Terus pengalaman yang keempat aku jualnya itu teman-teman jual buku ya, jual buku ini aku karena melihat keadaan teman-teman, karena kebetulan aku sempat jadi jadi ketua kelas di 1 semester, dimana di sana aku sering kontak sama dosen. Selain dari dosen praktekan itu, aku sempat konsultasi mengenai judul buku yang akan digunakan dalam perkuliahan selama 1 semester dengan dosen tersebut. Nah, alhamdulillah apa yang aku tanyakan dan aku tahu judul buku itu disetujui, dan kata beliau bagus buku ini, silakan dipakai sebagai referensi saat mata kuliah beliau. Nah, dapat keterangan itu jadi aku script lah kan, terus aku kasih tahu ke teman-teman kalau buku yang aku rekomendasi atau yang aku jual tuh bagus kata dosen itu untuk dipakai, dan beliau mendukung. So jadi teman-teman banyak yang order sama aku sempat fokus juga jualan buku pelajaran pas kuliah, tapi hanya beberapa masa aja. Terus juga kelas lain itu banyak juga yang order ke aku mengenai buku-buku itu sendiri. Nah, itu dia teman-teman, kalau kalian masih kuliah, masih sekolah, bisa banget jual apa saja, jadi reseller apa aja. Dilihat aja dari sikon kondisi yang ada, teman-teman itu butuh apa gitu. Seperti aku tadi contohnya kan, mereka lagi butuh buku, jadi aku cari buku, dan aku ya pasti dapat untung dong dari jualan. Satu buku dapat untung 20.000 kan lumayan teman-teman. Pernah sempat itu dapat paketan buku sampai 2 dus, itu berat banget sampai kewalahan ya, tapi alhamdulillah dengan keuntungan itu bisa membantu kebutuhan aku selama kuliah ya. Dan semoga ini menjadi inspirasi dan membentuk habit yang baru untuk teman-teman yang tadinya hanya punya niat untuk jualan, jadi terrealisasikan dan untuk ide-ide baru nih dari pengalaman-pengalaman yang aku share. Oh iya, ada satu lagi pengalamannya yang belum aku ceritain ke teman-teman. Maaf ya kalau durasinya agak panjang, tapi ini menurut aku penting dan bagus untuk jadi pertimbangan kalian ya. Yang kelima ini sampai sekarang masih aku jalani, itu mengenai bisnis di bidang buket bunga itu ya. Jadi di sini di buket ini sendiri nanti aku mau share jadi buket apa yang cocok untuk dijual atau untuk jadi bisnis untuk kita semua, baik itu melalui online ataupun melalui offline teman-teman. Nah, di buket ini aku merintisnya awalnya cuma beli dari orang yang jual buket, aku jual lagi itu ke orang lain atau ke teman aku yang tadi beli 15.000, aku jual jadi 20.000, terus aku beli 20.000, aku jual 25.000. Itu untungnya cuma 5.000 rupiah, tapi nggak masalah karena aku juga senang menjalaninya, dan untungnya juga bisa jadi tambah-tambah, dan untuk penghargaan diri sendiri, ada pencapaian apa yang udah aku targetin bisa aku beli dengan uang hasil yang aku dapatkan.
Terus sampai sekarang aku masih aktif di jual buket, walaupun kadang masih bentrokan waktu ya, karena aku juga sibuk di kerja di di kehidupan nyatanya. Terus untuk buket ini sendiri juga aku udah mulai jual di Shopee teman-teman. Nah, tokonya itu adalah Linda Buket Banyuasin. Jadi sekarang tapi lagi off karena suatu hal. Ini sebagai sharing aku aja, bisa menambah wawasan teman-teman dan bermanfaat. Untuk itu jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube aku untuk yang baru ketemu, biar aku bisa share pengalaman, pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. See you next video teman-teman. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.